Iya. Dian ya? Iya kak. Silakan masuk Dian. Makasih. Mari, silakan duduk Dian. Makasih. Ya, silakan. Oke. Bener Dian kan ya tadi? Benar kak. Oke Dian. Tadi gimana kesininya? Susah nggak nyari tempatnya? Enggak sih kak, soalnya itu tadi naik Gojek. Naik Gojek, oke. Iya. Kalau begitu. Oke, sebelum itu mungkin kita bisa kenalan dulu ya Dian. Sebelumnya perkenalkan, saya Indira yang akan membantu Dian sebagai konselor pada sesi konseling kita hari ini. Sebelum itu, boleh dong saya kenalan dulu tentang Dian, mungkin kesibukan Dian apa, nama lengkap Dian apa, atau hobi Dian apa? Baik, izin memperkenalkan diri ya kak. Saya Dian Kartika. Saya kesibukannya akhir-akhir ini kuliah. Terus saya tuh kuliah di program studi manajemen. Kalau untuk soal hobi, saya tuh akhir-akhir ini lagi suka masak aja sih kak. Nah, tadi namanya Dian Kartika, biasanya dipanggil Dian ya? Betul kak. Oke, Dian. Dian di manajemen, berarti program studi manajemen itu biasanya butuh manage sesuatu atau mengorganisasi sesuatu sama teliti gitu ya Dian? Iya kak, jadi kayak jurusannya tentang tata kelola, pengelolaan, ya kayak yang kakak bilang tadi. Oke, kalau hobi tadi Dian lagi suka masak, Iya. berarti Dian udah banyak masakan yang Dian coba ya kalau begitu? Lumayan sih kak, tapi kayak masih baru-baru ini aja sih suka masak. Oh baru-baru ini aja, berarti kayak mungkin hobi baru ya ini Dian ya? Iya, lagi coba-coba. Menarik sih. Oke, sebelum itu saya mau mastiin dulu nih, Dian datang ke sini benar untuk konseling? Bener kak, saya tuh kayak ngerasa kewalahan gitu loh kak sama tugas kuliah saya. Kayak ngerasa kayak banyak tekanan gitu lah karena tugas gitu. Oke, jadi Dian datang ke sini benar untuk konseling. Tapi sebelum itu Dian pernah ikut konseling? Belum pernah, baru pertama kali. Oke, kalau mengenai apakah Dian sebelumnya tahu konseling itu apa? Kalau yang sepengetahuan saya sih kak, kalau nggak salah konseling tuh kayak kita datang terus kita kayak cerita tentang masalah kita, terus nanti ada orang yang ahli, terus nanti kita kayak diarahin gitu loh Oh kak. iya, benar sekali sih Dian, tapi lebih tepatnya konseling itu adalah proses pemberian bantuan oleh profesional, yaitu seorang konselor kepada konseli atau individu yang sedang mengalami masalah seperti Dian saat ini. Bagaimana, apakah dia sudah mengerti tentang konselingnya? Oh, berarti konseling itu kita kayak dikasih bantuan, tapi bantuannya tuh berupa arahan gitu ya kak? Iya, kayak arahan. Mungkin nanti kita akan mencari tahu permasalahan itu seperti apa dan bagaimana cara menanganinya, seperti itu. Nah, saya harap pada sesi konseling ini dia nanti bisa terbuka ya, apa yang dia rasakan, apa yang mungkin ingin dia ceritakan, itu bisa dia sampaikan pada sesi ini. Tapi sebelum itu dia datang ke sini dengan kesukarelaan kan ya? Iya kak, karena saya itu tadi saya ngerasa kewalahan sama tugas saya. Jadi saya kayak ngerasa saya harus butuh bantuan gitu buat saya biar nggak kewalahan lagi, biar saya nggak ngerasa tertekan lagi sama tugas saya, karena cukup ngeganggu gitu loh kak. Oke, saya mengerti. Untuk itu makanya Dian datang ke sini untuk konseling. Oke, selain itu Dian juga nggak perlu takut ya nanti apa yang Dian ceritakan pada sesi ini atau apa yang Dian sampaikan pada sesi ini tuh akan tersebar, karena konseling sendiri tuh ada asas kerahasiaannya Dian. Jadi Dian jangan takut dan terbuka ya pada sesi konseling ini agar nanti kita bisa menggali lebih dalam apa masalah yang sedang Dian alami. Berarti saya boleh ya kak kayak ngasih tahu apa aja gitu tanpa harus takut kalau nantinya
apa yang saya ceritain tuh bakal kesebar gitu. Iya, jadi Dian nggak perlu takut akan hal itu. Mungkin Dian bisa baca ini ada persetujuan untuk sesi konseling kali ini. Di sini ada informasi mengenai kesukarelaan Dian, lalu apa Dian ingin tentang rahasia-rahasia Dian yang mungkin akan di-keep pada sesi konseling ini saja. Dan jika Dian sudah paham, sudah mempersetujui, Dian bisa tanda tangan di sebelah sini. Silakan Dian dipaham dulu. Saya baca dulu ya Kak. Ya Kak, di sebaliknya juga ada. Di sini kan Kak tanda tangannya? Iya, boleh. Di sini ya Kak. Oke, terima kasih Dian. Oke, jadi Dian sudah menandatangani full consent kita ya. Tadi tuh sudah dibaca-baca kan ya Dian? Jadi sesi konseling ini tuh akan berkisar selama 25 menit ya. Jadi nanti kalau misalnya ada cerita Dian yang belum selesai, mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi konseling berikutnya. Selain itu, saya izin mencatat ya Dian, jika ada beberapa hal yang mungkin perlu saya catat. Bagaimana? Oke Kak, berarti nanti ini kalau misalnya saya belum selesai cerita, tapi waktu sesi konselingnya sudah berakhir, itu bisa dilanjutkan ke sesi konseling berikutnya di lain hari, gitu ya Kak? Iya benar. Jadi nanti kita akan adakan sesi berikutnya. Oke. Gimana Dian? Kira-kira akhir-akhir ini apa yang membuat Dian merasa kewalahan sehingga Dian datang pada sesi konseling? Saya tuh ngerasa kewalahan karena tugas kuliah saya Kak. Jadi kayak tugas kuliah tuh saya ngerasa banyak banget. Jadi saya ngerasa saya tuh tertekan gitu loh. Saya kayak sulit ngehadapinnya gitu. Terus nggak cuma itu, setiap ada tugas saya tuh ngerasa harus sempurna dalam mengerjakannya. Saya harus benar-benar bagus, benar-benar baik gitu Kak. Oke, berarti Dian itu ngerasa kayak tugas lagi banyak dan Dian juga kayak harus ngecekin tugas-tugas Dian terus gitu ya Dian. Berarti itu Dian ngerasa tugas Dian banyak kurangnya atau bagaimana? Saya ngecek itu secara berulang kali karena saya itu cuma buat memastikan gitu loh Kak, kalau tugas saya itu udah benar sesuai instruksi, terus ada yang kelewat dari pertanyaannya atau dari perintah dari tugas tersebut. Terus saya juga ngerasa kalau tugas saya tuh harus bagus, jadi saya kayak ngedit terus-terusan gitu loh Kak, kayak nggak ada hentinya gitu. Berarti Dian sering banget ya ngecek tugas Dian itu berulang-ulang kali. Kalau boleh tahu Dian ngecek tugas Dian itu biasanya Dian tahu nggak jelasnya berapa kali Dian ngecek tugas Dian? Kayaknya ya Kak, itu tuh bisa lebih dari 10 kali gitu loh Kak, kalau saya ngecek tugas gitu ya. Bahkan setelah dikumpul, itu kayak masih ngecek lagi. Kayak saya misalnya ngumpulnya di lewat via online gitu ya. Saya kayak ngecek lagi, memastikan gitu apakah tugasnya ini udah benar-benar terkumpul atau belum. Kalau enggak, saya bakal ngerasa cemas, nggak tenang gitu loh Kak. Jadi karena Dian ngerasa takut tugas Dian itu kurang bagus atau kurang terkumpul dengan baik, Dian jadi ngerasa cemas ya. Tapi sejak kapan Dian merasakan hal tersebut? Kalau kayak gitu saya ngerasanya dari SMA. Cuman semenjak kuliah ini tuh saya kayak ngerasa semakin parah gitu loh Kak. Jadi kayak untuk frekuensinya saya kayak ngerasa lebih bertambah gitu loh Kak, dari saya SMA. Oke, berarti Dian udah ngerasain kayak gini tuh sejak SMA ya Dian. Mungkin pas kuliah tugas Dian makin banyak, oleh karena itu Dian ngerasa kayak lebih cemas, lebih tertekan. Tapi sebelumnya, tadi kan Dian sejak SMA ya katanya, dulu tuh Dian itu ngerasain kayak gini tuh gimana? Maksudnya dalam artian apa yang memicu sebenarnya dulu? Dulu tuh ya Kak, waktu saya SMA, saya tuh pernah dapat
nilai pada suatu mata pelajaran, nilai saya itu 80. Nah, sedangkan menurut saya nilai yang baik atau yang cukup lah untuk saya itu 90 ke atas. Jadi saya kayak ngerasanya kurang gitu. Terus menurut saya tuh dapat 80 itu gara-gara saya kurang teliti ngerjain tugasnya. Saya rasa, seingat saya juga, itu tuh pada mata pelajaran matematika, Kak. Nah, kalau di matematika kan banyak rumus gitu ya, Kak. Jadi saya ngerasa kayaknya ada yang ketinggalan gitu loh rumusnya. Jadi saya ngerasa gara-gara saya kurang teliti. Terus dari situ saya tuh kalau tetap ngerjain tugas selalu kayak ngecek berulang kali. Terus awalnya tuh cuman 1-3 kali, tapi lama-kelamaan frekuensinya bertambah jadi kayak sampai 5 kali, bahkan sekarang sampai 10 kali lebih gitu, Kak. Nah, terus Ya, lanjut saja Dian. Pelan-pelan saja, tidak apa-apa. saya takut kalau saya nggak teliti tuh saya tuh ngerjain tugasnya bakal dapat nilai kecil lagi loh, Kak. Gitu loh, Kak. Ya itu tadi, karena saya pernah dapat nilai yang menurut saya kurang. Ya walaupun mungkin bagi orang lain itu udah cukup besar gitu, tapi bagi saya kayak kurang gitu nilainya. Jadinya saya kayak semenjak saat itu saya selalu ngecek tugas saya terus. Oke, saya paham apa yang dia rasakan. Jadi mungkin Dian itu ngecek-ngecek tugas takut ada yang salah, takut nilai Dian kecil lagi ya, kayak pas SMA. Mungkin karena standar Dian itu nilainya mungkin tinggi gitu. Oleh karena itu Dian ngerasa nilai saya harus bagus nih. Saya harus teliti tuh kerjain tugas ini agar nilai saya bagus. Seperti itu ya Dian ya. Tapi saat mengecek-ngecek tugas tadi ya, itu yang Dian rasain apa? Yang saya rasain kalau saya habis ngecek-ngecek tugas atau saya kayak udah ngecek-ngecekin tugas saya, baik yang dikumpul atau pas sebelum dikumpul, saya ngerasa lega. Tapi setelah itu saya ya cemas lagi gitu, Kak, karena saya nggak tahu kenapa setelah saya lega, mungkin lega itu kayak cuma sebentar gitu loh, Kak. Terus saya kayak ada tekanan pengen ngecek lagi, terus saya jadi kayak ngerasa cemas lagi gitu. Saya paham mungkin ya, karena Dian tadi ngerasa ya mungkin tenangnya cuma sebentar nih udah ngecek tugas, tapi nggak lama cemas lagi karena udah bener belum ya gitu, mungkin yang dia rasakan ya. Tapi selain itu Dian, kira-kira ada pemicu lain nggak dari Dian sendiri tapi di luar Dian gitu yang memicu Dian ini cemas atau harus bener nih, saya harus bagus tugasnya, ada nggak? Jadi, Kak, tiap saya ada tugas di perkuliahan ini, biasanya kan ada beberapa dosen yang minta tugasnya dikumpul melalui G Drive. Iya. Yang isinya tuh kumpulan tugas-tugas mahasiswa gitu. Nah, setiap ada pengumpulan tugas kayak gitu, saya tuh selalu ngecek punya teman saya yang udah dikumpul terlebih dahulu. Saya kayak ngecek tugas mereka, apakah formatnya yang mereka pakai itu sudah sama kayak yang aku pakai gitu, Kak. Terus kalau misalnya aku ngerasa format mereka itu beda sama format yang aku pakai, ya aku bisa kayak ngerombak ulang gitu loh, Kak. Terus kayak pakai format yang mereka pakai, karena aku kayak takut gitu, Kak. Kalau misalnya aku tuh beda sendiri dalam ngerjain tugasnya, formatnya, jawabannya gitu. Tapi bukan berarti aku nyontek, aku cuman kayak ngecek formatnya gitu loh, Kak. Takutnya kalau misalnya aku beda sendiri, aku salah. Terus kalau misalnya aku beda sendiri juga dan tetap aku kumpul, nggak tenang gitu loh, Kak. Rasanya kayak bener nggak ya formatku, yang bener formatku atau format mereka ya gitu. Oke Dian, menarik ya sebenarnya. Dian itu walaupun sudah ngecek-ngecek tugas Dian, pokoknya tapi Dian tuh harus tetap ngerasa ini belum bagus, ini belum sempurna gitu ya. Makanya Dian ngecek format temen Dian biar untuk make sure apakah tugas Dian ini udah sama, udah bener, apa ada yang salah gitu. Berarti kecemasan itu tetap muncul ya Dian? Iya, Kak, kayak aku tiap
ngecekin tugas atau nggak ngecek tuh cemasnya tuh kayak nggak ada habisnya gitu kalau Kak, kayak muncul terus, kalaupun lega pasti muncul lagi kayak gitu. Oke Dian, saya izin mencatat beberapa hal ya. Jadi Dian tadi ngerasa cemas karena Dian itu ngerjain tugas tapi Dian belum ngerasa sempurna sama tugasnya, ya kan? Iya. Kalau gitu kita bakal ngebahas Dian tentang bagaimana kamu mengelola kecemasan dan juga tentang pola pikir Dian mungkin tentang ngerjain tugas ini ya. Sebelumnya Dian pernah dengar distorsi kognitif? Distorsi kognitif Iya. belum pernah sih Kak, baru ini saya dengar. Oke. Dan kalau begitu izin ya saya jelasin tentang distorsi kognitif itu apa. Jadi distorsi kognitif itu adalah cara berpikir yang gak sesuai dengan kenyataan, tapi apa yang dirasakan itu tuh terasa nyata. Dari apa yang Dian ceritain tadi, saya menangkap satu pola, yaitu pola all or nothing thinking, dimana Dian itu hanya mengkategorikan mengkategorikan tugas Dian itu menjadi dua kategori saja, yaitu sempurna atau gagal. Jadi kalau misalnya Dian ngerasa tugas Dian ini kurang, itu sama aja kayak Dian nganggap itu gagal. Bener nggak Dian? Ya bener sih Bu. Saya ngerasa kalau saya ngerjain tugas tapi hasilnya tuh nggak sempurna, ya artinya tugasnya gagal. Terus saya kayak mikir, ya mending dari awal saya gagal saja sekalian. Kalau misalnya hasilnya tuh nggak sempurna, jadinya ya gagal gitu. Jadi Dian sempat berpikiran demikian ya, tentang lebih baik saya nggak usah nugas aja deh daripada tugas saya gagal gitu. Mungkin karena Dian frustasi ya akan tugas-tugas Dian itu. Tapi Dian walaupun ada tugas Dian yang kata Dian tadi kurang, apakah nilai Dian itu ikut kurang atau malah ada nilai Dian yang sebenarnya fine-fine aja, bagus-bagus aja? Sebenarnya kalau dibilang kecil juga enggak sih Kak. Saya masih dapat nilai A kalau nggak B+. Tapi kadang kalau misalnya saya dapat nilai B atau B- atau bahkan C, itu kalau terlalu sering gitu Kak, saya agak ngerasa tertekan juga sih Kak. Saya bisa tiba-tiba cemas, terus mikir apa yang kurang dari tugas saya, apakah saya ngerjainnya kurang baik atau kurang lengkap atau nggak sesuai instruksi sama yang dikasih dosen gitu sih Kak. Oke. Berarti kan padahal nilai akademik Dian itu nggak sekecil itu ya Dian. Walaupun kata Dian tadi ada beberapa tugas Dian yang menurut Dian itu kurang sempurna, pokoknya kayak masih kurang deh, tapi tetap dapat nilai A, ya kan? Iya Kak, tapi buat ngubah pola pikir yang kayak gitu tuh susah gitu loh Kak bagi saya. Kayak saya udah pernah coba berkali-kali pun kayak gak bisa gitu, kayak susah banget rasanya. Mungkin karena ada dorongan juga ya Kak dari orang lain gitu, dari eksternal gitu, ada dorongan jadi kayak mau bikin saya semakin susah buat mengubah pola pikir saya sendiri gitu. Oke. Tadi Dian tuh bilang ada dorongan dari eksternal Dian. Oh, berarti dari lingkungan sekitar Dian mungkin ya. Kalau boleh tahu, boleh Dian ceritain nggak maksudnya dari dorongan atau mungkin perkataan ya Dian ya? Dari orang sekitar Dian tuh seperti apa? Dulu tuh teman saya pernah bilang kalau saya tiap ngerjain tugas tuh selalu lengkap, terus sempurna. Nggak sempurna juga sih kata mereka, kayak terlengkap gitu dari yang lain, terus bagus, kayak selalu niat gitu loh Kak ngerjainnya. Padahal ya nggak terlalu sebegitunya saya tuh ngerasanya. Tapi semenjak teman saya bilang gitu, saya tuh kayak ada tekanan gitu loh Kak. Saya kayak ngerasa saya ini udah terlanjur dinilai
baik gitu loh kak. Kalau ngerjain tugas saya tuh selalu sempurna, selalu lengkap, terus selalu dapat nilai yang bagus. Mungkin gara-gara itu juga sih kak, jadi sih ngebuat saya tuh nggak bisa kalau misalnya nggak sempurna ngerjain tugasnya. Oke, jadi mungkin selain dari diri Dian, tapi juga dari lingkungan sekitar Dian yang ngebuat Dian tertekan ya. Karena mungkin orang nilainya Dian ini harus sempurna, Dian ini bagus gitu. Tapi pernah nggak sih Dian denger ada kritik tentang Dian kalau misalnya Dian ini kurang sempurna atau apa? Kalau kritik sih belum pernah ya kak, karena saya tuh tetap mengusahakan tugas-tugas saya tuh saya kerjain dengan sebaik mungkin, selengkap mungkin, sesempurna mungkin. Ya walaupun yang kayak saya bilang tadi, kalau saya ngerjainnya ya dalam tekanan, kecemasan, ketidaktenangan dalam diri saya, gitu sih kak. Oke, Dian. Saya mengerti apa yang kamu rasakan. Tapi coba mungkin kita bisa tantang pemikiran Dian ini kali ya. Sebelum itu, Dian ketika mengecek tugas Dian berulang-ulang kali ini, ada nggak sih justru yang malah hal itu menjadi penghambat untuk Dian? Menghambat ya? Ada sih kak. Saya ngerjain tugasnya jadi kayak ngulur-ngulur waktu gitu. Kadang cuman buat kayak ngebaca soal benar-benar, ngomongin benar-benar. Tapi saya tuh bisa menghabiskan waktu buat itu sendiri. Jadi saya kadang juga kekurangan waktu. Saya bisa buang-buang waktu saya cuman buat hal-hal yang justru bikin saya nggak tenang, bikin saya cemas. Itu sih kak. Oke. Nah, ketika Dian tadi kan Dian bilang Dian merasa cemas kan. Nah, ketika Dian merasa cemas ini ada nggak tindakan yang Dian lakukan atau strategi apa yang sebelumnya Dian lakukan? Strategi ya kak, jujur saya juga bingung sih kak. Saya nggak tahu saya ini kenapa, saya nggak tahu strategi apa yang harus saya lakukan. Bahkan saya tuh juga kalau misalnya menghadapin hal kayak gini nih, saya kayak sering sesak nafas gitu loh kak. Ya cuman gara-gara ini doang, cuman karena saya cemas karena tugas itu tadi, saya sampai sesak nafas gitu. Jujur itu kayak ngeganggu banget sih kak kalau sampai sesak nafas, karena yang tadinya cuman ada di pikiran saya jadi kena ke fisik saya juga gitu loh kak. Oke, Dian saya mengerti. Jadi mungkin karena pikiran Dian juga kali ya. Jadi itu kayak tubuh Dian tuh merespon apa yang Dian pikirkan. Oleh karena itu Dian merasa sesak. Kenapa sesak di dadanya? Karena kecemasan yang mungkin Dian rasakan pada saat itu. Dan itu benar-benar kata Dian tadi. Kalau kecemasan Dian ini sudah mengganggu fisik Dian, itu sesak dada tadi. Jadi untuk mengatasi masalah Dian ini, yaitu masalah Dian seperti suka mengecek tugas berkali-kali sehingga menimbulkan kecemasan berlebihan yang Dian rasakan. Oke Dian, jadi mungkin kita bisa coba strategi-strategi ya Dian. Mungkin ya untuk masalah Dian yang mengecek tugas berkali-kali ini. Oke Dian, berarti mungkin kita bisa coba untuk susun strategi ya. Bagaimana metode agar Dian ini bisa mengatasi masalah Dian, yaitu mengecek tugas berulang-ulang sehingga menimbulkan kecemasan yang berlebihan. Mungkin dari pengurangan pengecekan tugas terlebih dahulu ya Dian. Mungkin yang sebelumnya Dian mengecek itu bisa sampai 10 kali, yang seperti Dian ucapkan tadi, itu bisa dikurangi menjadi 2 kali atau 3 kali saja. Oke kak, mungkin nanti aku bakal coba. Ya walaupun kayaknya bakal sulit ya kak untuk saya lakukan itu, untuk mengubah kebiasaan saya yang tadinya saya ngecek tugas bisa sampai lebih dari 10 kali. Mungkin nanti bakal pelan-pelan saya kurangin, mungkin jadi 5 kali atau jadi 3 kali bahkan. Oke Dian, mungkin bisa perlahan-lahan dulu nih Dian. Seperti kan tadi Dian bilangnya di awal Dian ngasih tugas tuh lebih dari 10 kali.
itu bisa Dian kurangin dulu dari 10 kali tadi menjadi 5 kali. Lalu dari 5 kali tadi Dian kurangin setengahnya, bisa 3 kali. Habis itu kalau Dian udah ngerasa mungkin 2 kali saja, sampai akhirnya Dian ngerasa saya udah pede nih sama apa yang saya kumpulin, saya udah pede nih sama tugasnya udah bagus karena apa yang saya kerjakan ya udah dari diri saya sendiri gitu. Mungkin itu ya Dian, dan mungkin kita bisa untuk coba kalau misalnya Dian lagi ngerasa cemas nih sama hasil yang mungkin nanti akan keluar saat tugas Dian sudah dikumpul. Kan Dian merasa cemas nih, takut tugas Dian gak bener atau tugas Dian ada yang salah sehingga nilai Dian kecil. Kita bisa coba untuk teknik grounding. Sebelumnya Dian tahu teknik grounding itu apa? Teknik grounding saya belum pernah dengar sih Kak, jadi saya belum tahu. Oke Dian, jadi teknik grounding ini tuh adalah salah satu teknik untuk mengembalikan fokus Dian, yang mungkin Dian fokusnya pada hal-hal yang belum terjadi ya. Dan teknik ini dapat membantu Dian untuk lebih fokus lagi pada apa yang terjadi saat ini. Nah, sehingga yang tadinya pikiran Dian tuh larut sama hal-hal yang belum terjadi, Dian bisa lebih fokus lagi nih sama apa yang Dian kerjakan saat ini. Salah satunya itu ada metode 5, 4, 3, 2, 1, dimana Dian bisa melihat 5 hal yang ada di sekitar Dian, lalu Dian bisa menyentuh 4 hal yang ada di sekitar Dian, lalu Dian bisa mendengar 3 hal yang ada di sekitar Dian, lalu Dian bisa mencium 2 hal yang ada di sekitar Dian, dan 1 hal yang Dian rasakan. Mungkin Dian masih bingung ya. Mungkin bisa saya kasih contoh, apa Dian mungkin sudah ada gambaran nih tentang teknik ini bagaimana? Belum begitu paham, cuman kayaknya agak sedikit ngerti sih, tapi kayaknya boleh sih Kak dicontohin dulu biar saya lebih paham apa sebenarnya itu gimana. Oke Dian, jadi kan teknik grounding ini tuh untuk membantu Dian agar sadar kalau Dian itu ada pada saat ini ya, bukan di saat yang akan datang. Intinya agar pikiran Dian itu fokusnya pada saat ini, gak mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi. Nah, tadi kan ada 5, 4, 3, 2, 1. Seperti 5 hal yang bisa Dian lihat. Di sini ada 5 hal apa saja sih yang bisa Dian lihat? Pertama mungkin ada kertas, ada tisu, ada ada pot bunga, terus ada tas, dan mungkin sini ada HP gitu. Ada 5 hal. Terus 4 hal yang Dian bisa sentuh. Mungkin Dian bisa sentuh kertas ini, sentuh tisu, sentuh vas, sentuh tas Dian. Jadi mungkin ada 3 hal yang bisa Dian dengar, yaitu ada suara kendaraan, suara detak jantung Dian, mungkin suara jam dinding. Lalu mungkin ada 2 hal yang bisa Dian cium gitu aromanya, seperti mungkin aroma sekitar Dian atau aroma misalnya bunga ini ada aromanya bisa Dian cium gitu wanginya. Lalu ada 1 hal yang Dian rasakan, seperti Dian merasakan hembusan nafas Dian gitu. Bagaimana? Apakah Dian sudah paham tentang teknik grounding dengan metode 5, 4, 3, 2, 1? Sudah paham sih Kak. Saya juga tertarik buat nyoba. Jujur saya nggak pernah kepikiran atau bahkan buat nyoba teknik ini sih. Oke Dian, dari teknik dan metode yang sudah dijelaskan tadi yaitu 5, 4, 3, 2, 1, mungkin nanti bisa membantu Dian dalam mengatasi kecemasan, yaitu karena pikiran-pikiran yang belum tentu terjadi ya Dian. Bagaimana? Apakah Dian sudah paham? Sudah paham sih Kak. Saya juga tertarik buat nyoba karena sebelumnya saya nggak pernah kepikiran metode ini. Jangankan nyoba, saya kepikiran itu nggak pernah. Jadi mungkin nanti saya akan coba sih Kak. Bagus. Jadi saya maunya Dian itu untuk mencoba metode ini ya, supaya nanti Dian tuh bisa lebih tenang dan juga Dian tuh bisa lebih rileks. Nggak apa-apa, latih dulu pelan-pelan, karena mungkin pelan-pelan dulu baru nanti Dian akan terbiasa akan hal ini. Iya Kak, nanti bakal saya coba metode yang tadi Kakak sampaikan supaya saya bisa lebih tenang lagi, lebih bisa relax dan juga enjoy.
Oke Dian, bagus ya. Jadi selain itu mungkin ada strategi tambahan seperti self compassion. Yaitu mungkin Dian itu bisa ngerasa berbelas kasih kepada diri Dian sendiri. Supaya ketika dia merasa cemas, ketika dia ngerasa tugas dia nggak sempurna, coba tanyain dulu sama diri Dian mengenai jika hal ini terjadi pada teman saya, kira-kira apa yang ingin saya katakan, apa yang ingin saya sampaikan kepadanya. Lalu bisa berikan respon yang sama kepada diri Dian sendiri. Oh, gitu ya kak. Berarti metode ini tuh bisa saya gunain biar saya tuh bisa lebih memandang diri saya. Kalau saya itu ya manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Jadi saya nggak harus menuntut diri saya untuk selalu sempurna, terutama dalam hal mengerjakan tugas. Walaupun ada dorongan dari orang lain kalau saya tuh kalau ngerjain tugas sempurna gitu. Tapi saya harus tetap bisa mikirin diri saya sendiri. Saya harus bisa lebih ngutamain diri saya daripada penilaian orang lain gitu ya. Oke, tepat banget ya Dian. Dan juga jangan lupa untuk perubahan itu perlahan-lahan aja. Dan juga jangan terlalu keras sama diri sendiri. Intinya Dian itu nikmatin aja proses ini, yaitu proses dia untuk berubah, untuk agar dia tidak cemas, agar dia tuh bisa jadi lebih tenang. Iya kak, aku bakal coba biar aku tuh nggak terus-terusan nuntut diri aku sendiri, karena itu bakal membuat aku capek sendiri sih jujur. Iya. Membuat saya tertekan, capek, bahkan sampai ngaruh ke fisik saya gitu. Oke Dian, mungkin nanti kalau misalnya Dian ada ngerasa kayak makin ngaruh ke fisik Dian ya, mungkin bisa kontak saya lagi ya ke depannya. Mungkin bisa dibicarakan dengan yang lebih profesional. Karena mungkin kalau misalnya sudah lewat dari hal seperti yang berlebihan banget sampai sesak nafas, dadanya sesak banget dan itu udah sakit banget, itu bisa coba ke psikolog atau psikiater. Nah, kalau begitu saya mau tahu dong, setelah sesi konseling ini, kira-kira apa yang telah Dian peroleh? Setelah saya konseling ini sama kakak, jujur saya jauh lebih tenang, perasaan saya jauh lebih tenang, saya nggak begitu banyak tekanan juga rasanya. Terus saya juga merasa pikiran saya tuh jauh lebih terbuka gitu kak, karena saya baru sadar kalau selama ini saya sama aja nyiksa diri saya sendiri sama pikiran saya, cuman karena saya pengen penilaian orang lain tuh sempurna untuk saya. Itu sih kak, jadi saya setelah ini saya ngerasa jauh lebih tenang. Alhamdulillah banget ya kalau Dian sudah merasa jadi lebih tenang kalau begitu. Dan juga Dian bilang Dian mungkin dapat banyak hal ya dari sesi konseling ini. Saya senang banget. Saya harap nanti ke depannya Dian itu dapat berproses dan juga dapat berubah ke arah yang positif ya Dian. Oke, mungkin karena sesi konseling kita juga udah habis ya Dian. Nanti kalau misalnya ada Dian kita ingin lihat perubahan pada Dian atau mungkin mengevaluasi apa yang telah Dian lakukan selama beberapa hari ke depan setelah Dian mengikuti sesi konseling ini, kita akan jadwalkan sesi konseling selanjutnya ya Dian. Bagaimana? Baik kak, berarti nanti kalau misalnya saya nggak ada perubahan misalnya dari metode yang disampaikan tadi, saya bisa hubungin kakak lagi untuk melakukan sesi konseling selanjutnya gitu ya kak? Iya benar. Jadi nanti kalau misalnya Dian masih merasa kesulitan atau masih merasa susah banget nih untuk mengatasi masalah Dian saat ini, yaitu suka ngecek tugas berkali-kali sehingga cemas, itu nanti bisa kontak saya lagi untuk sesi selanjutnya. Dan juga mungkin kalau misalnya untuk melihat perubahan Dian nih, kayak wah Dian udah bisa untuk ngecek tugasnya tuh cuman sekali, 2 kali dan udah ngerasa rileks untuk mengerjakan tugas, yaitu untuk udah memaknai diri Dian sendiri akan bahwa kesanggupan saya cuma sampai sini gitu. Itu kita bisa lihat di sesi konseling selanjutnya juga. Jadi nanti untuk sesi selanjutnya bisa dihubungi kembali ya. Iya kak. Mungkin tadi kakak juga menyampaikan kalau sesi konseling ini kan udah selesai gitu ya kak. Aku mau ngucapin makasih sama kakak
Kak udah ngebantu aku ngarahin untuk mendapatkan solusi sehingga aku bisa lebih rileks, lebih tenang, nggak banyak kecemasan lagi, nggak banyak tekanan lagi. Aku juga makasih banget ya Kak. Ya, saya juga makasih banget ya kepada Dian karena sudah bersedia mengikuti sesi konseling ini. Karena itu salah satu bentuk kepedulian Dian kepada diri sendiri juga. Oke, setelah ini Dian mau langsung pulang atau bagaimana? Kebetulan tadi ada itu sih Kak, janjian kerja kelompok sama temen di kampus. Jadi mungkin setelah dari sini saya bakal langsung ke kampus aja. Begitu ya Dian. Kalau begitu nanti pas mau berangkat kerja kelompok atau ke kampusnya hati-hati ya Dian ya. Semoga sampai selamat dengan tujuan. Iya Kak, makasih ya Kak. Mungkin saya bisa langsung aja ya Kak, soalnya kayaknya teman saya juga udah nunggu gitu. Oke, Dian boleh silakan. Mari saya antar Dian.